My girlfriend, we came together 3 years ago, and since then, I feel really good in life. And dengan memiliki status warga negara, kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Ular uchun, savol uchun albatta 2 yil oldingi Saudiya bilan o'zgarishlarim bor. This is Indonesian team FIFA World Cup qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa pagi. Presiden FIFA kabulkan banding Martin Paes. Dikutip dari situs resmi kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham DKI Jakarta, pengambilan sumpah dipimpin Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Dalam foto yang diperlihatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, terlihat Martin Paes menggunakan peci hitam dan dasi merah saat mengambil sumpah menjadi WNI. Pengambilan sumpah WNI yang dilakukan Martin Paes terbilang mengejutkan. Pasalnya, tidak ada pernyataan resmi dari PSSI sebelumnya terkait jadwal sumpah WNI Paes, seperti yang terjadi terhadap pemain-pemain naturalisasi lainnya. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat, MLS, bersama FC Dallas. Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Paes merupakan pemain naturalisasi bukan rekomendasi Shin Tae-yong, tapi atas inisiatifnya sendiri untuk perkuat timnas Indonesia, ujar Erick Thohir beberapa waktu lalu, dan disiapkan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Kiper 25 tahun itu menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada awal Maret 2024. Namun proses Paes menjadi WNI sempat terbentur masalah regulasi FIFA terkait kepindahan federasi. PSSI kemudian dikabarkan mengajukan banding mengenai status Paes yang memperkuat timnas Belanda U21 ke Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Maret lalu. Diketahui bahwa ada kendala soal naturalisasi Martin Paes. Dia tidak bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Statuta itu berbunyi, ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun. Paes terakhir bermain untuk timnas Belanda U21, di usia yang sudah memasuki 22 tahun. Jadi, proses alih federasi Martin Paes dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia, menemui kendala. Kabarnya, ada upaya banding yang diajukan ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS, agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Martin Paes resmi menjalani proses sumpah WNI pada pagi tadi, tak ada angin tak ada hujan, di balik kekalahan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Ternyata Martin Paes sudah resmi jadi WNI. Dilansir beberapa sumber media elektronik, salah satunya akun IG Football Indonesia, dia menyebutkan bahwa, tak ada angin tak ada hujan Martin Paes langsung sumpah WNI, namun di sisi lain postingan muncul di IG story-nya PSSI Arya Sinulinga, bahwa Ketua PSIS pasca pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan langsung terbang ke Jakarta, ada pekerjaan penting yang menunggunya. Sebelumnya, rencana Martin Paes disumpah bersama 3 pemain keturunan lain dijadwalkan menjalani sumpah WNI pada Selasa, 12 Maret 2024 lalu. 3 pemain lain yang dimaksud antara lain Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Choyaon. Endri Irawan selaku exco PSSI pun buka suara. Sayang seribu sayang, Endri Irawan menyebut Martin Paes tidak akan datang di tanggal tersebut dan batal mengucap sumpah WNI.
Dan pada saat itu PSSI sedang ajukan banding ke FIFA. Mengingat sebelumnya muncul isu perpindahan federasi yang tidak bisa dilakukan. Ya, Martin Paes diragukan bisa tampil membela timnas Indonesia karena riwayat bermain untuk timnas U20 Belanda di kualifikasi Piala Eropa 2021. Saat itu Paes dipercaya menjadi kiper timnas U20 Belanda saat berhadapan melawan Belarusia pada 2020 yang lalu. PSSI tengah menyiapkan sebuah kejutan di tengah besarnya animo publik menyaksikan kiprah timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain keturunan, Kelvin Verdong, tampaknya bakal segera menjalani proses naturalisasi. Munculnya rumor ini tak terlepas dari bocoran yang diberikan saudara kandung Kelvin Verdong, yakni Daryl Verdong. Melalui media sosialnya, Daryl membagikan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam pesawat. Dari foto itu, Daryl turut menyisipkan sebuah penjelasan singkat yang dianggap kode oleh para netizen. Off to Indonesia, berangkat ke Indonesia, bunyi tulisan Daryl Verdong dalam fitur cerita di akun Instagramnya. Unggahan ini pun langsung mencuri perhatian dari netizen. Sebagian besar menganggap bahwa foto tersebut sebagai sinyal Kelvin Verdong tengah menuju Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Tak berselang lama dari unggahan Daryl Verdong di media sosialnya itu, publik kembali dibuat penasaran dengan kode yang disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Melalui platform yang sama, Arya meminta publik pencinta sepak bola Indonesia untuk bersiap-siap. Siap-siap. Ketum kita memang top, bunyi tulisan Arya dalam foto yang diunggah. Dari unggahan itu, Arya menjelaskan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak memiliki waktu lama untuk beristirahat. Sebab, Erick belakangan tengah mengawal perjuangan timnas Indonesia U23 di Qatar. Di tengah agenda padat bersama tim Garuda Muda di Piala Asia U23 2024, Ketum PSSI disebut tengah mengerjakan sesuatu. Rehat hanya bisa sehari. Ayo. Apa coba yang lagi dikerjakan dengan Satset? Tulis Arya di kolom caption. Kelvin Verdong menjelaskan, darah keturunan Indonesia ini diperoleh dari ayahnya yang berasal dari Meulabo, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya diketahui memang warga negara Indonesia, WNI. Kakek nenek dari keluarga ayahnya itu juga berasal dari Meulabo. Sementara itu, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mengakui ibu kandungnya memang warga negara asli Belanda. Ayahku yang berasal dari Indonesia. Dia full berstatus sebagai warga negara Indonesia, karena dia lahir di sana juga, kata Kelvin Verdong. Sebelumnya, timnas U23 Indonesia belum berhasil mencapai partai final seusai kalah dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan berhasil menang 2-0 atas Indonesia. Dui gol Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, tercipta melalui aksi Husain Norcaev, 68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan, 86. Jalannya pertandingan. PSSI tengah menyiapkan sebuah kejutan di tengah besarnya animo publik menyaksikan kiprah timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain keturunan, Kelvin Verdong, tampaknya bakal segera menjalani proses naturalisasi. Munculnya rumor ini tak terlepas dari bocoran yang diberikan saudara kandung Kelvin Verdong, yakni Daryl Verdong. Melalui media sosialnya, Daryl membagikan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam pesawat. Dari foto itu, Daryl turut menyisipkan sebuah penjelasan singkat yang dianggap kode oleh para netizen. Off to Indonesia, berangkat ke Indonesia, bunyi tulisan Daryl Verdong dalam fitur cerita di akun Instagramnya. Unggahan ini pun langsung mencuri perhatian dari netizen. Sebagian besar menganggap bahwa foto tersebut sebagai sinyal Kelvin Verdong tengah menuju Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Tak berselang lama dari unggahan Daryl Verdong di media sosialnya itu, publik kembali dibuat penasaran dengan kode yang disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Melalui platform yang sama, Arya meminta publik pencinta sepak bola Indonesia untuk bersiap-siap. Siap-siap. Ketum kita memang top, bunyi tulisan Arya dalam foto yang diunggah.
Dari unggahan itu, Arya menjelaskan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak memiliki waktu lama untuk beristirahat. Sebab, Erick belakangan tengah mengawal perjuangan Timnas Indonesia U23 di Qatar. Di tengah agenda padat bersama tim Garuda Muda di Piala Asia U23 2024, Ketum PSSI disebut tengah mengerjakan sesuatu. Rehat hanya bisa sehari. Ayo. Apa coba yang lagi dikerjakan dengan Satset? Tulis Arya di kolom caption. Kelvin Verdong menjelaskan, darah keturunan Indonesia ini diperoleh dari ayahnya yang berasal dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya diketahui memang warga negara Indonesia, WNI. Kakek nenek dari keluarga ayahnya itu juga berasal dari Meulaboh. Sementara itu, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mengakui ibu kandungnya memang warga negara asli Belanda. Ayahku yang berasal dari Indonesia. Dia full berstatus sebagai warga negara Indonesia, karena dia lahir di sana juga, kata Kelvin Verdong. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia belum berhasil mencapai partai final seusai kalah dari Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan berhasil menang 2-0 atas Indonesia. Dui gol Serigala Putih, julukan Uzbekistan U23, tercipta melalui aksi Husain Norcaev, 68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan, 86. Jalannya pertandingan. Peluang penalti Indonesia digagalkan VAR. Peluang penalti Timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan pada menit ke-27 digagalkan VAR pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April. Uzbekistan langsung menerapkan permainan menyerang sejak awal permainan. Sementara para pemain Indonesia masih mencoba mencari sentuhan terbaik di awal permainan. Penyerang Uzbekistan Ulukbek Husanov mengancam gawang Indonesia lewat tembakan, namun masih bisa diblok kiper Indonesia Hernando Ari. Di menit ke-19 Ulukbek Husanov kembali mengancam gawang Indonesia, namun tembakannya masih melenceng di sisi kiri tiang gawang Indonesia. Pada menit ke-27 Indonesia mendapatkan tendangan bebas setelah Witan Sulaiman dijegal pemain Uzbekistan di antara ujung kotak penalti atau luar kotak penalti. Wasit Shen Yinhao awalnya memberikan tendangan bebas untuk Indonesia tapi setelah melihat VAR mengenai posible penalti, malah wasit Cina itu membatalkan keputusan tendangan bebas. Hingga menit ke-30 skor Indonesia versus Uzbekistan masih 0-0. Dalam pertandingan ini 3 perubahan pemain dilakukan pelatih Shin Tae-yong dalam starter melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 dibandingkan dengan laga sebelumnya melawan Korea Selatan yaitu Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, dan Fajar Fatur Rahman menjadi starter dalam pertandingan ini. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan kepercayaan penuh kepada kiper Hernando Ari Sutaryadi guna mengawal gawang Timnas U23. Hernando memberikan peran penting dalam mengantar Indonesia ke semifinal setelah menepis 2 tendangan penalti Korea Selatan di babak perempat final. Dalam deretan pemain belakang, Muhammad Ferrari menggantikan Komang Teguh. Bersama Kapten Rizky Ridho dan Justin Hubner, Ferrari menjadi trio bek tengah Garuda Muda. Pergantian pemain juga terjadi di posisi wingback kanan. Muhammad Fajar Fatur Rahman menggantikan Rio Fahmi. Sedangkan wingback kiri tetap diisi Pratama Arhan. Sementara Ivar Jenner dan Nathan Choyaon menjadi jangkar di lini tengah tim Merah Putih. Jenner dan Nathan ditugaskan menjaga keseimbangan Timnas U23 dalam bertahan dan menyerang. Untuk 2 posisi penyerang sayap, Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand juga dapat kepercayaan penuh dari ST. Untuk penyerang utama, absennya Rafael Struijk karena akumulasi kartu kuning digantikan dengan Muhammad Ramadan Sananta. Semifinal Piala Asia U23 2024, pelatih Uzbekistan, Timnas U23 Indonesia bakal beri perlawanan sulit ke kami. Elkan Bagot akan gabung Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas U23 Uzbekistan, Timur Kapadze menilai Timnas U23 Indonesia bakal memberikan perlawan sulit di semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Al Janoub Stadium, 26 April 2024.
Kemenangan itu membuat Uzbekistan mencatatkan clean sheet sejak babak penyisihan. Pada babak penyisihan Uzbekistan menang atas Malaysia dengan skor 2-0.